Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang mekanisme nyeri pada penyakit pulpa. Adapun anggota dari kelompok 13 yaitu saya sendiri, Yuniari Teka Putri dengan ujung NIM 24. Saya Salsa Kamila Sahara dengan ujung NIM 28. Saya Uledina Anjanmo dengan ujung NIM 42. Selamat menyaksikan! Pengertian dari nyeri yaitu nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional akibat kerusakan jaringan, baik potensial maupun aktual atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Sedangkan pengertian dari pulpa adalah jaringan ikat yang ada di dalam gigi. Fungsi utama pulpa untuk mendukung dan membentuk dentin yang ada di sekelilingnya. Selain itu, pulpa juga berfungsi untuk membentuk sebagian besar gigi. Setelah mengetahui pengertiannya, yuk kita cari tahu faktor penyebabnya. Rasa nyeri pada pulpa disebabkan oleh berbagai macam stimulus nyeri. Masuk ke stimulus nyeri yang pertama, yaitu adalah stimulus mekanik. Stimulus mekanik terdiri dari bruxism, perkusi, overkontur, dan juga trauma. Masuk ke stimulus nyeri yang kedua, yaitu adalah stimulus kimiawi. Contoh dari stimulus kimiawi yang pertama yaitu adalah asam fosfat dan juga monomer akrilik yang berasal dari bahan restoratif. Selanjutnya, ada erosi yang disebabkan oleh asam intrinsik dan juga erosi yang disebabkan oleh asam ekstrinsik. Contoh dari asam intrinsik sendiri yaitu adalah muntah dan juga GORD atau biasa dikenal dengan gastroesophagus reflux disease. Untuk contoh dari asam ekstrinsik sendiri yaitu adalah makanan dan juga minuman yang asam. Stimulus nyeri yang ketiga yaitu adalah termal. Termal ini terdiri dari panas dan juga dingin. Stimulus nyeri yang keempat adalah bakteri. Bakteri yang berperan adalah bakteri gram positif yaitu Enterococcus faecalis dan juga bakteri gram negatif yaitu Fusobacterium nucleatum dan juga Papillomonas gingivalis. Masuk ke stimulus nyeri yang kelima yaitu adalah larutan hiperosmotik. Larutan hiperosmotik dapat diartikan sebagai larutan yang dimana konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi zat pelarutnya. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses osmosis yang lebih cepat. Dan untuk hal ini dapat menyebabkan terjadinya pergerakan cairan di tubulus dentin dan dapat menyebabkan nyeri. Contoh dari larutan hiperosmotik itu sendiri adalah larutan gula dan juga larutan garam. Stimulus nyeri yang terakhir adalah semprotan udara dari dental unit. Semprotan udara dari dental unit dapat menyebabkan terjadinya pergerakan cairan pada tubulus dentin untuk keluar dari pulpa yang dapat merangsang mekanoreseptor OD12 untuk menghasilkan nyeri. Lalu, produk bakteri apa sih yang bisa menghasilkan nyeri? Yang pertama adalah lipopolisakarida. Lipopolisakarida merupakan produk bakteri gram negatif yang langsung menginduksi nosiseptor. LPS terbukti mampu menginduksi rasa sakit melalui aktivasi langsung TLR4 dan CD14 yang diekspresikan pada neuron sensorik nosiseptif. Yang kedua adalah asam lipoteikoat. Asam lipoteikoat berada di dinding sel dan membran plasma dari bakteri gram positif menghasilkan antibodi humoral, IgG, IgM, dan IgA dan melepaskan mediator kimia yang menyebabkan rasa sakit. Apa aja sih saraf pada pulpa? Yang pertama adalah terminal serabut saraf A delta yang terletak di tubulus dentin. Yang kedua adalah serabut saraf A delta yang terletak di perifer atau tepi pulpa. Dan yang ketiga adalah serabut saraf C yang terletak pada tengah pulpa. Adapun karakteristik dari serabut saraf A delta dan serabut saraf C, yang pertama, serabut saraf A delta memiliki diameter 2-5 mikrometer, sedangkan serabut saraf C memiliki diameter 0,3-1,2 mikrometer. Yang kedua, serabut saraf A delta memiliki kecepatan konduksi 6-30 meter per second atau cepat, sedangkan serabut saraf C memiliki kecepatan konduksi 0,5-2 meter per second atau lambat. Yang ketiga, serabut saraf A delta bermielin, sedangkan serabut saraf C tidak bermielin. Yang keempat, serabut saraf A delta terlokalisir, sedangkan serabut saraf C tidak terlokalisir. Serabut saraf A delta memiliki karakteristik nyeri, tajam, cepat dan menusuk, sedangkan serabut saraf C memiliki karakteristik tumpul dan lama. Serabut saraf A delta memiliki ambang batas yang rendah. Artinya, ketika seseorang diberikan rangsangan berupa tekanan atau panas, walaupun sedikit saja, maka akan merasakan nyeri pada bagian yang dirangsang. Sedangkan pada serabut saraf C memiliki ambang batas yang tinggi.
Rangsangan serabut saraf A delta dapat dijelaskan dengan 3 teori. Yang pertama adalah teori persarafan langsung, yang kedua adalah teori odontoblastik, dan yang ketiga adalah teori hidrodinamik. Sedangkan serabut saraf C, inflamasi yang disertai dengan trauma jaringan, mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan dan mediator kimia yang akan merangsang serabut saraf C. Selanjutnya, kita akan masuk ke patogenesis nyeri pada penyakit pulpa. Stimulus mekanik seperti bruxism, perkusi, overkontur, trauma, semprotan udara dari dental unit, larutan hiperosmotik seperti larutan gula atau garam, dan thermal dingin akan menyebabkan cairan di tubulus dentin bergerak ke arah luar pulpa. Selanjutnya, thermal panas akan menyebabkan cairan di tubulus dentin bergerak ke arah dalam pulpa. Nah, pergerakan ini akan menginduksi nosiseptor berupa ujung saraf bebas yang terletak di perifer pulpa, yaitu serabut saraf A delta. Stimulus kimiawi seperti asam fosfat dan monomer akrilik yang berasal dari bahan restoratif dan erosi yang berasal dari asam intrinsik yaitu muntah dan GERD, dan asam ekstrinsik yaitu makanan dan minuman asam, serta bakteri gram positif yaitu bakteri Enterococcus faecialis akan menghasilkan asam lipotioikoat, dan bakteri gram negatif yaitu bakteri Fusobacterium nucleatum dan Phosphomonas gingivalis akan menghasilkan lipopolisakarida. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi. Inflamasi ini akan menginduksi protein plasma melepaskan bradikinin, sel mas menghasilkan histamin, makrofag dan fibroblast menghasilkan prostaglandin, fibroblast, dan juga neuron menghasilkan neuropeptida. Selain itu, bradikinin, histamin, prostaglandin, dan juga neuropeptide dapat menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah dan juga peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, kedua hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan pada intrapulpal. Peningkatan tekanan intrapulpa dapat menginduksi nosiseptor yang berupa ujung saraf bebas, yaitu saraf A delta yang berada di perifer pulpa. Serabut saraf A delta yang telah diinduksi akan diteruskan ke nervus trigeminal, lebih tepatnya nervus 52 maxillaris dan juga nervus 53 mandibularis. Rangsangan yang ada pada nervus trigeminal tadi kemudian diteruskan ke korteks cerebral yang ada di otak, lalu nantinya dapat menghasilkan persepsi nyeri. Mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan mekanisme nyeri dari pulpitis reversible. Adapun tipe rasa nyeri yang disebabkan oleh pulpitis reversible. Yang pertama yaitu tajam, yang kedua singkat, dan yang ketiga yaitu nyeri akan hilang ketika stimulus dihilangkan. Jika inflamasi pulpitis reversible tidak ditata laksana dengan baik, maka bakteri akan terus berlanjut ke kamar pulpa dan menyebabkan inflamasi yang lebih lanjut. Inflamasi yang terus berlanjut dapat menyebabkan terjadinya degradasi kolagen, membran sel dalam pulpa lisis dan juga eksudat inflamasi, lalu komponen dalam pembuluh darah ikut keluar. Ketiga hal tersebut menyebabkan akumulasi dalam pulpa tidak bisa keluar karena dinding dentin yang rigid sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intrapulpa. Sehingga akan menginduksi nosiseptor berupa ujung saraf bebas yaitu serabut saraf yang terletak di perifer pulpa yaitu serabut saraf A delta dan serabut saraf yang terletak di tengah pulpa yaitu serabut saraf C. Serabut saraf yang telah diinduksi akan diteruskan ke nervus trigeminal berupa nervus 52 maxillaris dan nervus 53 mandibularis. Rangsangan yang terdapat pada nervus trigeminal akan diteruskan ke korteks cerebral di otak, sehingga akan menghasilkan persepsi nyeri. Mekanisme ini merupakan mekanisme nyeri pada pulpitis irreversible. Pulpitis irreversible memiliki ciri-ciri nyeri spontan, intens, berlanjut, nyeri ketika malam atau sedang tidur, dan yang terakhir, nyeri tidak langsung hilang ketika stimulus dihilangkan. Thank you for watching!